سبيل الدموع سبيل مريح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Tes, 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 bismillah, gemak, tes, bismillah, biasa tengah, tes, 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 bismillah, tes, bismillah, tes, bismillah, tes, 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 bismillah. Bisa nggak sambil? Middle, middle. Tes, tes, bismillah, tes, tes, bismillah. Dan tuh, sumber gemak. Tes, bismillah. Ya, udah. Mendingan, oh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah Allahumma arhamna bil qur'ani waj'alil qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina amin ya rabbal alamin. Baik ikhwani wal akhwat fi din arsyadakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian dari kitab Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, di mana kita memasuki bab yang terakhir, yakni bab yang ke-8 berkaitan dengan surat dan juga ayat yang disunahkan dibaca, yang dianjurkan dibaca pada waktu atau keadaan tertentu. Kemarin telah kita bahas sampai fasal yang berkaitan dengan apa-apa yang sunnah dibaca ketika tidur dan juga bangun tidur, kalau tidak salah. Ya. Di mana diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur itu membaca ayat Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab ila akhir surah ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru sampai akhir surah Ali Imran. Fasal yang berikutnya yang kita bahas dalam kesempatan kali ini adalah apa yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, fasal fima yuqra'u 'indal marid. Fima mengenai apa-apa atau mengenai sesuatu yuqra'u yang dibaca 'indal marid, di sisi orang yang sedang sakit. Kalau ada orang yang sakit, ayat apa yang mesti dibaca? Ini sebetulnya sudah dibahas sedikit berkaitan dengan ruqyah dan juga nafas ya. Maka di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan yustahabbu, disunahkan atau dianjurkan ayyuqra'a, untuk membaca 'indal maridi, di sisi orang yang sedang sakit, bil Fatihah, membacakan surah Al-Fatihah. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana perkataan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil haditsis sahih fiha, dalam sebuah hadis yang sahih mengenai hal ini, di mana Nabi pernah menjumpai orang yang membaca surat Al-Fatihah di sisi orang yang sakit. Jadi ada orang meruqyah temannya dengan surat Al-Fatihah. Kisahnya seperti itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang yang baca tadi, wa ma adraka annaha ruqyah.
Dari mana kalian tahu kalau Al-Fatihah itu memang benar-benar adalah ruqyah? Jadi di sini pertanyaan Nabi takjub. Kenapa kok bisa tahu? Begitu. Bukan pertanyaan yang mempertanyakan melarang. Jadi di sini penegasan bahwa memang hal tersebut adalah benar. Wa ma adraka annaha ruqyah. Dari mana kalian tahu bahwa hal tersebut adalah ruqyah? Bahwa membaca Al-Fatihah adalah benar-benar ruqyah. Begitu. Jadi dari sini diambil kesimpulan bahwa surat Al-Fatihah merupakan salah satu surah yang ditekankan untuk selalu dibaca ketika ruqyah, ketika ada orang yang sedang sakit. Wa yustahabbu ayyuqra'a 'indahu, juga dianjurkan untuk membaca di sisinya qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Juga 3 qul ya. 3 surat terakhir dalam Al-Qur'an, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, tentu saja full satu surat, dan surat qul a'udzu birabbin nas ma'an nafthi fil yadain, sambil meniupkan nafas, meniupkan udara di kedua tangan. Faqad thabata dzalika fi shahihaini min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena hal tersebut sesungguhnya telah tercatat secara sahih, secara tetap dalam 2 sahih dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Waqad taqaddama bayanuhu fi faslin nafsi fi akhiril bab alladhi qabla hadha, dan telah dijelaskan juga masalah ini pada bab terakhir sebelum bab ini, pada pasal an-nafath ya, pada pasal an-nafath fi akhiril bab alladhi qabla hadha, pada akhir bab sebelum bab yang ini, pada akhir bab yang ke-7 kita juga telah membahas bersama bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa meruqyah dirinya sendiri, terutama ketika sebelum tidur atau ketika beliau sakit, sebagaimana diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan ketika beliau tidak sanggup, maka kemudian Aisyah yang membacakannya. Sebagaimana diceritakan oleh beliau radhiyallahu anha. Wa an Talhah bin Musarrifin qala, diriwayatkan dari Talhah ibni Musarrif, Musarrif. Di situ Musarrif atau Mutarrif? Musarrif. Ada yang mengatakan Musarrif, tapi di Darul Minhaj Musarrif. Di yang ini Mutarrif. Kemungkinan besar Musarrif. Darul Minhaj biasanya lebih akurat biasanya. Baik. Wa an Talhah bin Musarrif qol, diriwayatkan dari Talhah bin Musarrif, kana yuqalu, sesungguhnya dikatakan, innal maridha, orang yang sedang sakit itu, idza quri'a indahu, ketika dibacakan ayat Al-Qur'an di sisinya, indahul Qur'an, idza quri'a indahul Qur'an, ketika sebagian ayat Al-Qur'an dibacakan di sisinya, wajada lidzalika khiffah, maka orang tersebut akan mendapatkan keringanan dari rasa sakit yang dia rasakan. Ini pentingnya, atau kenapa kemudian kita dianjurkan membacakan sebagian ayat Al-Quran di sisi orang yang sakit. Maka termasuk dalam bab ini adalah orang yang sedang sakaratul maut, karena dia orang yang sakit. Orang yang sedang sakaratul maut akan menemukan keringanan apabila dibacakan Al-Quran di sisinya. Tapi kalau bisa dibacakan Al-Quran jangan terlalu keras. Karena orang yang sakaratul maut itu sakit ya. Dalam keadaan sakit dan pikirannya berkecamuk, cukup yang diperdengarkan kepadanya adalah lafaz la ilaha illallah, supaya dia mengikuti saja. La ilaha illallah. Setelah itu selesai. Diusahakan tidak bising. Kalaupun baca Al-Quran perlahan suaranya, hanya sekadar untuk tabarruk supaya sakitnya diringankan. Begitu. Karena orang yang sakit khawatirnya ketika rame ribut dia nggak fokus dan malah mengucapkan apa saja. Maka cukup ketika orangnya sakaratul maut sampai dia membaca atau mengucapkan la ilaha illallah, sudah diam. Kalau si calon mayit nggak enak banget ngomongnya. Kalau orang yang mau meninggal ini apaan ya? Kalau orang yang mau meninggalin orang yang sakarat ini berbicara selain la ilaha illallah lagi, maka ingatkan kembali untuk mengucapkan la ilaha illallah.
La ilaha illallah. Enggak perlu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, enggak perlu asyhadu an la ilaha illallah. Cukup la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ketika dia orang yang sakarat ini la ilaha illallah sudah diamkan. Kita perhatikan mulutnya ngucapin sesuatu lagi enggak selain itu. Kalau dia mengucapkan sesuatu selain itu, kita lagi ulang la ilaha illallah. Jadi enggak perlu berulang-ulang. Ada sebagian orang yang enggak paham la ilaha illallah terus sekali aja. Yang penting akhir ucapannya la ilaha illallah. Yang penting akhir gerakan lidah dan bibirnya itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Kalau setelah la ilaha illallah dia diam, ya udah alhamdulillah, memang harusnya diam. Akhirnya adalah la ilaha illallah begitu. Ya. Tapi kan kadang kalau orang sakaratul maut apa ngerasa sakit, nah kalau udah nah berarti ulang lagi la ilaha illallah, ya. Begitu. Tapi membaca Al-Qur'an di seorang yang sakit dapat meringankan rasa sakitnya sehingga dianjurkan membaca Al-Qur'an. Fadakhaltu ala Khaythamah wa huwa marid. Aku pernah masuk kepada Khaythamah, dia dalam keadaan sakit. Faqultu, maka aku berkata, "Inni arakal yaum salihah." Jadi Khaythamah waktu itu lagi sakit, dijenguk oleh Tolha. Kemudian Tolha kaget melihat Khaythamah, kok sekarang kelihatan agak lebih seger ya? "Inni arakal yauma salihah." Aku melihatmu hari ini dalam keadaan yang lebih sehat. Faqala, maka Khaythamah mengatakan, "Innahu quri'a 'indil Qur'an." Sesungguhnya baru saja dibacakan kepadaku Al-Qur'an. Masya Allah. Langsung seger. Dibacain Al-Qur'an di sisinya. Kemudian warawal khatibu Abu Bakrinil Baghdadiyu rahimahullahu ta'ala. Diriwayatkan dari Abu Bakar al-Baghdadi, ahli hadis. Al-Khatib al-Baghdadi, salah satu pioner ilmu hadis, ilmu mustalah hadis. Beliau mengatakan dengan sanadnya, Anna Ar-Ramadiyya radhiyallahu anhu. Ar-Ramadi, sesungguhnya Ar-Ramadi radhiyallahu an, kana idza ishtaka syai'an, kalau sedang merasakan sakit. Jadi kalau ada Al-Imam Ar-Ramadi ini luar biasa, beliau ini kalau sakit enggak minta obat. Jadi kalau lagi ngerasakan sakit, idza ishtaka syai'an, ada yang kerasa sakit pada bagian tubuhnya, pada fisiknya, apa yang beliau minta? Hatu ashabal hadis. Datangin para penghafal hadis. Fa idza hadaru qal, ketika mereka semuanya hadir, maka beliau mengatakan, "Iqra'u 'alayyal hadis." Bacakan hadis kepadaku, itu obatnya. Masya Allah. Ini Ar-Ramadi, Al-Imam Ar-Ramadi, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Makanya Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan di antara faidah mendengarkan hadis adalah menyehatkan badan. Majlis sama' hadis di antara faidahnya adalah menyehatkan badan. Luar biasa. Maka Imam An-Nawawi mengatakan fahadha fil hadis. Ini kalau yang diperdengarkannya hadis. Fal Qur'anul Karimu aula. Apalagi kalau yang diperdengarkannya Al-Qur'an. Masya Allah. Ini luar biasa. Kalau dengan mendengarkan hadis saja, yang ini perkataan manusia, hadis itu perkataan manusia, perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia. Ternyata bisa membuat orang yang sedang merasakan sakit merasa sehat atau menjadi membaik. Apalagi kalau yang dibacakan adalah Al-Qur'an. Makanya para ulama sepakat bahwa salah satu manfaat zikir adalah memberikan kesehatan fisik. Bukan hanya mengobati hati, mengobati jiwa, tapi juga menambah kesehatan dan kekuatan fisik. Ini zikir. Oleh karena itu tidak heran bila kemudian, kalau kita faham hal ini tidak heran, bila kemudian nanti di akhir zaman, kaum muslimin itu tidak memiliki makanan, karena dilanda 3 tahun kekeringan. Tahun pertama sepertiga rizki dari langit dan di bumi dicabut. Tahun kedua sepertiganya lagi dicabut, tinggalnya sepertiga rizki di atas muka bumi ini. Dan tahun ketiga sepertiganya lagi dicabut sehingga tidak tersisa lagi rizki yang turun dari langit, juga rizki yang tumbuh dari atas bumi. Para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, terus gimana caranya kita makan?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Bitasbihi wa takbir wa tahlil." Dengan tasbih, tahlil dan takbir. Itulah makanan kaum muslimin. Subhanallah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Masya Allah. Ini luar biasa. Ini luar biasa.
Ya. Jadi ternyata zikir itu bukan hanya memberikan manfaat batiniyah, tapi juga dapat memberikan manfaat jasmaniyah. Ya. Jadi kalau antum lagi sakit, nggak perlu berobat pun sebetulnya insya Allah sembuh. Makanya mayoritas ulama berpendapat berobat itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Sunnah, bukan wajib. Jadi kalau ada orang sakit nggak mau berobat, nggak apa-apa. Tapi harus ada ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Di antaranya adalah ruqyah, bacaan Al-Quran, bacaan hadis. Tapi kalau misalnya dengan sakit dia malah banyak mengeluh dan malah jadi numpuk dosa, maka berobat menjadi wajib baginya. Kalau dia bisa bersabar, ya, dan kemudian tidak mengeluh dengan sakitnya, maka berobat sunnah saja. Bahkan Imam Ahmad mengatakan berobat itu makruh. Beda sendiri beliau. Lebih utama tidak berobat, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau nggak mau berobat, kalau sakit nggak mau berobat. Imam Ahmad bin Hanbal. Cuma syaratnya apa? Jangan mengeluh. Kalau misalnya masih mengeluh, jangan coba-coba nggak mau berobat. Ya. Nggak mau berobat ikutin mazhab Imam Ahmad ya. Tapi ngeluh mulu kerjaannya, aduh sakit ya. Kayak gitu nambah dosa doang. Maka segera berobat kalau sudah seperti itu. Baik, ini berkaitan dengan apa-apa yang mesti dibaca, sesuatu yang dibaca ketika sakit. Lalu bagaimana ketika orangnya keburu meninggal? Fima yuqra'u 'indal mayyit. Apa yang mesti dibaca di sisi mayit? Orangnya sudah meninggal ternyata. Maka Imam An-Nawawi membuat fasal berikutnya, faslun fima yuqra'u 'indal mayyit. Sesuatu yang dibaca di sisi mayit. Oh, ini bab ke-8 itu satu sebelum terakhir ya. Bab 1 sebelum terakhir. Bab terakhirnya bab ke-9 masalah mushaf. Baik. Qala al-ulama'u min ashabina, telah berkata para ulama dari kalangan mazhab Imam Asy-Syafi'i wa ghairihim, dan juga selain mereka, jadi bukan hanya pendapat mazhab Syafi'i saja ya. Yustahabbu ayyuqra'a 'indahu Yasin, maka dianjurkan untuk membacakan surah Yasin di sisi orang yang sekarat ataupun orang yang meninggal. Di sisi orang yang sekarat ataupun orang yang telah meninggal. Makanya tidak heran kalau kemudian di Indonesia orang yang meninggal itu dibacakan Yasin. Ini ada pendapat para ulama mazhab. Bukan hanya Syafi'iyah, bukan hanya pendapatnya kiai di Indonesia saja. Ada sebagian orang mengira ini pendapatnya kiai Indonesia saja. Wah, ini pendapatnya kiai di Indonesia doang ini katanya. Padahal ini adalah pendapatnya para ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i dan juga pendapat mazhab selain ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i. Li haditsin Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu an, berdasarkan hadis dari Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu an, apa yang beliau riwayatkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala iqra'u Yasin ala mautakum, bacakanlah surah Yasin kepada orang yang telah meninggal di antara kalian. Nah, di sini mautakum, di sini ada yang menafsirkan sudah meninggal, ada yang menafsirkan dalam keadaan akan meninggal, sakaratul maut. Makanya kalau dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i dua-duanya diamalkan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud wan Nasa'i fi amalil yaumi wal lailah wa Ibnu Majah bi isnadin dhaif. Namun hadis ini sanadnya dhaif. Kenapa Imam An-Nawawi kok menyebutkan masalah ini padahal sudah tahu dalilnya dhaif? Karena kembali lagi ke pernyataan Al-Imam An-Nawawi di awal kitab bahwa hadis-hadis yang sanadnya dhaif tidak langsung ditinggalkan begitu saja. Boleh diamalkan dalam rangka fadilah amal. Jadi kalau ada hadis dhaif yang isinya adalah memberikan semangat untuk banyak beramal, itu diamalkan. Bahkan Al-Imam An-Nawawi mengatakan para ulama sepakat boleh mengamalkan hadis dhaif. Boleh. Jadi jangan lihat sedikit ini dhaif langsung ditinggalkan. Jadi beragama itu tidak sesederhana mengamalkan hadis yang sahih dan meninggalkan hadis yang dhaif. Hadis yang sahih kadang ditinggalkan, hadis yang dhaif kadang diamalkan. Melihat apa? Melihat hadis-hadis yang lain, dalil-dalil yang lain, penjelasan para ulama. Karena kadang hadis yang sahih juga tidak diamalkan karena dinilai apa? Karena dinilai bertentangan dengan hadis yang lebih sahih atau telah terhapus hukumnya.
Begitu. Warwa Mujalidun anis Sya'bi, juga diriwayatkan dari Mujalid dari Asy-Sya'bi, qala, beliau mengatakan, kanatil ansaru idza hadaru qara'u 'indal mayyit. Bahwasanya dahulu para sahabat Ansor kalau mereka hadir, ya, melayat orang yang meninggal, maka qara'u 'indal mayyiti suratul Baqarah, maka mereka membaca surah Al-Baqarah. Lebih panjang lagi. Jadi boleh dipilih. Boleh Yasin, boleh Al-Baqarah. Wa Mujalidun dhaif. Tapi Mujalid ini orang yang dhaif. Mujalid ini orang yang dhaif. Sekali lagi, hadis yang dhaif boleh diamalkan dalam rangka fadilah amal. Namun tidak boleh menjadi sandaran utama ibadah-ibadah mahdhah. Misalnya ada hadis dhaif yang isinya itu menunjukkan syariat yang baru, seperti misalnya sholat khusus, ada sholat nih, maka tidak diamalkan. Tapi kalau sekadar menyemangati amal ibadah yang memang sudah disyariatkan sebelumnya, maka tidak masalah. Ya. Masalah membacakan Al-Quran di sisi orang yang meninggal, di sisi orang yang sedang sakit, maka ini tidak masalah. Para ulama sepakat dianjurkan. Ayatnya apa, suratnya apa, ini yang tidak ada hadis sahihnya. Tapi ternyata ada hadis dhaifnya, apa itu? Yasin dan Al-Baqarah, maka inilah yang diutamakan. Begitu, ya. Jadi membacakan ayat Al-Quran di sisi orang yang sakit ataupun di sisi orang yang telah meninggal, ini adalah perkara yang dianjurkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Yang tidak ada dalil spesifiknya itu, dalil khususnya adalah suratnya apa, ayatnya apa. Hanya dalam hadis yang dhaif ada disebutkan suratnya, ini surah Yasin atau surah Al-Baqarah. Maka dipersilakan kalau mau mengamalkan membaca surah Yasin atau Al-Baqarah. Bagaimana kalau selain Yasin atau Al-Baqarah? Maka jawabannya tidak masalah. Karena membacakan surah Al-Quran di sisi orang yang sakit ataupun orang yang meninggal, ini perkara umum, perkara yang luas. Antum bisa baca dari awal Al-Baqarah sampai akhir surat An-Nas kalau sanggup. Begitu, ya. Baik. Sampai di sini, apakah ada yang tanyakan? Ini adalah akhir dari bab yang ke-8.